Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok 2 izin untuk melanjutkan presentasi kita, yaitu sekarang masuk pada materi fitrah dalam psikologi Islam. Lalu selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raffi Ahlina Majid. Lalu yang kedua ada Naila Nur Rahmawati. Yang ketiga ada Taqiyah Janatul Ma'wa. Yang keempat ada Hanifah Halihah. Dan yang kelima ada Karin Syah Malik. Apa itu fitrah? Makna fitrah berasal dari kata fataro, yang berarti menciptakan atau menjadikan dalam konteks Islam. Fatra merujuk pada keadaan asli manusia saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memiliki potensi untuk beriman, berakhlak mulia, dan mengembangkan diri secara positif. Relevansi psikologi Islam. Psikologi Islam memandang fitrah sebagai landasan penting dalam memahami perilaku manusia. Dengan memahami fitrah, kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi positif yang ada dalam diri manusia dan membantu mereka untuk mengembangkannya. Selanjutnya, fitrah dalam Al-Quran. Kata fitrah dalam Al-Quran disebut sebanyak 20 kali di dalam 17 surah. Salah satunya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat beliau untuk mengikuti agama yang telah Allah tetapkan untuknya, yaitu agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim yang telah Allah tunjukkan kepada beliau dan telah Allah sempurnakan untuk umatnya. Agama fitrah adalah agama yang lurus dan benar, yang Allah ciptakan untuk manusia dengan fitrah tersebut. Sebab Allah menciptakan manusia dengan naluri untuk mengenalnya, mengakui keberadaannya, menyembahnya, serta meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Oleh karena itu, jadikanlah dirimu beriman kepada agama yang hak dan hindarilah agama-agama yang batil. Maksud dari ayat fitratullah adalah agar kalian tetap teguh dan konsisten dalam mengikuti fitrah Allah. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk mengubah atau merubah fitrah Allah, yaitu agama tauhid dan naluri awal penciptaan manusia yang ditujukan untuk mengenalnya. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk memang diciptakan dengan sifat dasar dan pembawaan yang alami, yang cenderung kepada akidah yang lurus. Akal manusia diciptakan dalam keadaan sehat dan lurus. Namun, kemudian terjadi perubahan dan penyelewengan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau faktor dari dalam diri sendiri, seperti ego, pengetahuan yang salah, peninggalan budaya yang tidak benar, taklid buta yang berkelanjutan, serta mengikuti pendahulu tanpa menggunakan akal sehat. Selain itu, tidak ada upaya untuk membentuk akidah berdasarkan pengetahuan yang mandiri, ilmiah, dan benar. Sekiranya manusia diberi kebebasan untuk memilih agama, mereka pasti akan memilih Islam sebagai agamanya, karena Islam adalah agama fitrah dan akal, yaitu agama yang sesuai dengan nurani manusia. Berikutnya fitrah dalam hadis. Ada sebuah hadis yang berbunyi, Haddatsana Abdan, akhbarana Abdullah, akhbarana Yunus, an Zuhri, akhbarana Abu Salamah bin Abdurrahman, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yulad 'alal fitrah, fabawahu yuhawidani aw yunassarani aw yumajjasani. Yang artinya, Abdan menceritakan kepada kami dengan berkata, Abdullah memberitahukan kepada kami yang berasal dari Al-Zuhri, yang menyatakan Abu Salamah bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya memiliki andil dalam menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini berisi tentang masalah takdir dan kedudukan anak yang baru lahir, baik dari keturunan mukmin atau kafir.
Fitrah dalam hadis di atas dimaknai bahwa keadaan anak yang baru lahir senantiasa dalam keadaan muslim, yang berarti berpotensi untuk berislam. Ada juga yang mengartikan fitrah dalam hadis ini dengan arti kesucian, yang mana setiap bayi yang baru lahir dalam kondisi suci, serta orang tua yang akan menjadikan anaknya memeluk agama Kristen, Majusi, atau Yahudi. Bismillah, melanjutkan dari presentator sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam dimensi-dimensi fitrah dalam Islam. Fitrah dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fitrah ilmiah, atau yang biasa kita kenal dalam bahasa ilmiah yaitu fisik atau biologis. Merujuk pada potensi fisik manusia yang telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk seperti bentuk tubuh, kesehatan, kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, dan reproduksi. Dalam psikologi Islam, perkembangan fisik mempengaruhi kondisi psikologis dan spiritual fisik, seperti kelelahan yang mungkin dalam fisik itu berdampak pada kondisi mental dan spiritual. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang artinya dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim", yang memiliki artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya ada fitrah rohaniyah, yaitu fitrah spiritual. Merujuk pada kecenderungan alami manusia untuk mengenal dan menyembah Allah, yaitu manusia secara fitrah memiliki kebutuhan spiritual seperti mencari makna hidup, mendekatkan diri kepada Allah, dan melakukan ibadah. Jika aspek rohaniah ini terabaikan, seseorang bisa mengalami kehampaan batin atau krisis eksistensial. Dalil yang terkait yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Lalu dalam hadis, yaitu ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang dimana setiap muslim atau setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yang berarti manusia memiliki potensi mengenal Allah sejak lahir. Oke, yang selanjutnya itu ada fitrah nafsaniyah. Fitrah nafsaniyah merupakan aspek fundamental dalam diri manusia yang mencerminkan keseimbangan antara jiwa, akal, dan dorongan emosional. Dalam kajian psikologi Islam, nafs dapat berarti jiwa atau soul, nyawa, roh, konasi yang berdaya syahwat dan godop, kepribadian, dan substansi psikofisik manusia. Jadi itu aspek nafs ini adalah keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran, perasaan, dan kemauan serta kebebasan. Nah, aspek ini juga merupakan persentuhan antara aspek jismiyah dan rohaniyah. Nah, nafs juga memiliki dua makna utama. Yang pertama sebagai perpaduan potensi syahwat dan marah, dan yang kedua sebagai latifah yang membentuk identitas seseorang. Ibnu Miskawai mengemukakan bahwa manusia memiliki 3 macam kekuatan atau al-quwah nafsiyah, yaitu yang pertama ada kuwatun natikoh atau daya pikir. Nah, ini merupakan fungsi tertinggi yang berhubungan dengan akal dan fakta. Alatnya itu adalah otak. Yang kedua ada kuwatun godabiyah atau daya marah. Ini tuh berkaitan dengan keberanian, ambisi, dan kekuasaan. Alatnya itu adalah hati. Dan yang terakhir ada kuwatun syahwiyah atau daya nafsu. Ini tuh mendorong keinginan makan, minum, seksualitas, atau kesenangan indrawi lainnya. Alatnya itu adalah perut.
Jadi menurut Ibnu Miskawai, aktualisasi dari ketiga aspek nafs itu dapat membentuk kepribadian seseorang dengan perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Contohnya seperti usia, pengalaman, pendidikan, pengetahuan, serta lingkungan. Jadi nafs ini juga bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk, tergantung bagaimana manusia mengendalikannya. Jadi jika mengikuti dorongan jasad atau nafsu dan amarah yang berlebihan, maka seseorang bisa merusak diri. Tetapi jika mengutamakan akal dan spiritualitas, maka hidup seseorang itu dapat menjadi lebih baik dan seimbang. Oke, selanjutnya fitrah nafsaniyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu al-qalb. Qalb ini berasal dari kata yang berarti membalik, karena hati manusia sering berubah-ubah. Al-Quran menggunakan kata al-sodr dan syudur yang berarti dada, tetapi menunjuk pengertian al-qalb. Jadi al-qalb yang di sini itu diartikan rohani adalah tempat bersemayamnya iman. Nah, iman itu tidak berada di tubuh atau hanya dipahami oleh akal, tetapi berada di hati, qalb atau rohani sebagai pusat keyakinan dari seseorang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 41 tentang Allah menegaskan bahwa iman itu tertanam dalam hati manusia. Al-Ghazali secara tegas melihat kolbu dari 2 aspek, yaitu kolbu jasmani dan kolbu rohani. Kolbu jasmani adalah jantung sebagai organ fisik dalam tubuh manusia, sedangkan kolbu rohani itu adalah bagian dari diri manusia yang tidak terlihat tetapi berperan penting dalam menentukan kepribadian dan keyakinan dari seseorang. Jadi kolbu rohani itu bersifat halus, memiliki hubungan dengan Tuhan dan berkaitan erat dengan kolbu jasmani, sekaligus memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai yang pertama insting spiritual yang membawa manusia pada kebaikan, dan yang kedua sebagai mata batin yang membuat seseorang bisa memahami dan merasakan keimanan dengan lebih dalam. Pembahasan kedua dari fitrah nafsiyah yaitu al-aql atau akal. Akal merupakan bagian dari fitrah manusia yang memiliki 2 makna, yaitu akal jasmani dan akal rohani. Al-aql atau akal adalah potensi bawaan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Akal merupakan bagian dari fitrah manusia yang harus dikembangkan dan dijaga agar dapat berfungsi secara optimal. Pentingnya akal dari fitrah manusia yaitu potensi bawaan yang dapat mengakses ilmu pengetahuan. Akal dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, akal dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah. Tidak kalah penting, akal dapat digunakan untuk memecahkan persoalan umat manusia, serta dapat digunakan untuk mengelola dan memakmurkan bumi, dan dapat digunakan untuk mengekang hawa nafsu manusia. Selanjutnya, pembahasan fitrah nafsiyah yang ketiga atau yang terakhir yaitu an-nafs atau nafs, merujuk pada keseimbangan jiwa dan dorongan psikologi dalam diri manusia. Dalam psikologi Islam, manusia memiliki nafs atau jiwa yang berperan dalam mengarahkan perilaku dan emosi. Lebih lanjut, an-nafs atau jiwa yang berarti panas alami yang mengalir pada pembuluh-pembuluh nadi, otot-otot, dan syaraf manusia. Al-nafs dalam konteks ini diistilahkan dengan jiwa yang membedakan manusia dengan benda mati, tetapi tidak membedakannya dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang membedakannya yaitu tingkat esensinya. Oke, di sini ada pembagian nafs yang tersebut dalam PPT, yaitu nafs al-amarah, jiwa yang cenderung pada keburukan, merujuk kepada Quran surat Yusuf ayat 53. Kemudian nafs al-lawwamah, yaitu jiwa yang selalu mengoreksi diri, merujuk pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Selanjutnya nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang dan dekat dengan Allah, merujuk pada Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, ada juga nih yang lain yang tidak disebutkan dalam PPT, yaitu nafs samiyah muttohammah
atau diri manusia yang lurus dan selalu mendapat ilham dari Tuhannya. Kemudian nafs zakiyah, diri manusia yang suci dan tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Dan terakhir, nafs radliyah, atau diri manusia yang dipenuhi dengan rasa untuk memperoleh ridha Allah. Jika seseorang mengikuti hawa nafsu atau negatifnya, ia bisa menyimpang dari fitrahnya. Tapi jika ia mengendalikan nafsunya dengan baik, ia akan mencapai ketenangan jiwa. Maka dapat diketahui bahwa al-nafs adalah daya yang memberikan kesempurnaan pada tubuh organik untuk beraktivitas. Jiwa merupakan penggerak, namun ia tidak berfungsi bila tidak ada jasmani. Meskipun sifatnya abstrak, namun esensinya merupakan motor penggerak. Nafs dalam Al-Quran dan Sunnah mempunyai banyak makna yang tergandung di antaranya, yaitu jiwa atau sesuatu yang memiliki esensi dan hakikat yang dalam artian terdiri dari tubuh dan ruh. Kemudian nyawa yang memicu adanya kehidupan. Apabila nyawa hilang, maka kematian yang menghampiri. Selanjutnya yaitu diri atau tempat bersemayam hati nurani. Nafs dalam artian ini dinisbatkan kepada Allah dan kepada manusia. Selanjutnya yaitu suatu sifat pada diri manusia yang cenderung pada kebaikan dan juga kejahatan. Berikutnya adalah sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya seketika ia tidur. Kemudian dengan demikian dapat dipahami bahwa baik atau buruknya sikap dan kepribadian manusia bukan ditentukan oleh aspek jasmaniahnya, akan tetapi lebih banyak ditentukan dalam aspek rohaniah. Namun demikian, meskipun aspek jasmaniah tidak menentukan dimensi personalitas manusia, namun ekstensinya sangat diperlukan oleh aspek rohaniah bagi pendukung teraplikasikannya seluruh potensi rohanianya dalam bentuk yang lebih konkret. Kesimpulan dari fitrah dalam psikologi Islam yaitu Psychology in Life ini adalah bahwa psikologi memiliki peran penting dalam memahami, mengelola, dan meningkatkan aspek-aspek kehidupan manusia, baik dari segi mental, emosional, maupun spiritual dalam perspektif Islam. Konteks fitrah menjadi dasar dalam memahami sifat alami manusia yang mencakup dimensi fisik, spiritual, dan nafsaniyah. Psikologi juga berpengaruh dalam kesehatan mental, pengambilan keputusan, dan perubahan perilaku, sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan emosional, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjalani hidup dengan yang lebih harmonis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena telah mendengar presentasi kami dengan baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.